Pemirsa, miris aksi perundungan kembali terjadi. Kasus bullying. Korban perundungan, kasus perundungan, Pelaku perundungan. Perundungan anak di bawah umur. Aksi bullying atau perundungan. Anak yang menjadi korban perundungan akan mendapati dampak psikologi. Mungkin mengalami trauma emosional yang bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka dalam jangka panjang. Jika kasus tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa termasuk rasa rendah diri, kecemasan, atau depresi. Serta melihat bahwa keputusan damai tidak diikuti dengan sanksi bagi pelaku bisa membuat korban merasa bahwa ketidakadilan terjadi yang dapat memperburuk perasaan mereka tentang situasi tersebut. Korban dan pelaku mungkin mengalami stigma sosial. Korban mungkin merasa diabaikan atau dikucilkan, sementara pelaku bisa menghadapi penilaian negatif dari teman-teman sebayanya. Serta keputusan damai tanpa sanksi yang jelas dapat membuat korban merasa tidak aman di lingkungan sekolah, yang bisa berdampak pada kesejahteraan mereka dan interaksi sosial mereka. Ada pula dampak pada hubungan keluarga. Ketidakpuasan keluarga korban terhadap keputusan damai dapat menyebabkan ketegangan di dalam keluarga serta dalam hubungan antara keluarga korban dan pelaku. Dan keluarga korban mungkin merasa tertekan atau frustasi karena merasa tidak ada keadilan yang dilakukan. Agar tidak terjadi kasus perundungan, kita bisa melakukan pencegahan seperti melakukan program anti-bullying. Jadi sekolah itu harus mengimplementasikan program anti-bullying yang komprehensif untuk mendidik siswa tentang dampak perundungan dan pentingnya empati. Pelatihan bagi guru dan staf sekolah dalam menangani kasus perundungan dengan cara yang sensitif dan adil. Serta harus mengadakan prosedur penanganan kasus. Seperti sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai sanksi bagi pelaku perundungan yang diharapkan dapat diterapkan secara konsisten. Menyediakan dukungan psikologis dan konseling bagi korban perundungan untuk membantu mereka pulih dan merasa lebih aman. Ketika akan melakukan penyelesaian kasus, itu harus dilakukan dengan transparan. Seperti proses penyelesaian kasus harus dilakukan secara transparan, melibatkan semua pihak terkait dan memberikan penjelasan yang jelas tentang keputusan yang diambil. Mediasi antara korban dan pelaku harus dilakukan secara adil dan memastikan bahwa kepentingan korban juga diperhatikan. Serta tidak lupa juga melakukan pengawasan dan evaluasi. Seperti monitoring, harus melakukan monitoring terhadap kasus yang sudah diselesaikan untuk memastikan tidak ada tindakan balas dendam atau kasus perundungan baru. Secara berkala juga melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan efektivitas dalam menangani perundungan. Kesimpulan dari ini semua, kasus perundungan yang berakhir dengan keputusan damai bisa memberikan dampak yang signifikan pada anak-anak yang terlibat, baik sebagai korban maupun pelaku. Pentingnya bagi semua pihak, termasuk sekolah dan keluarga, untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa kasus tersebut ditangani dengan cara yang adil dan efektif. Penerapan langkah-langkah pencegahan dan prosedur penanganannya yang baik dapat membantu mencegah kasus perundungan di masa depan dan mendukung pemulihan korban.